Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbicara tentang hal-hal yang paling dalam dari jiwa dan takdir kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat istimewa dan mungkin akan mengubah cara pandang kamu terhadap hubungan yang sedang kamu jalani atau yang akan kamu jalani. Tadi malam, ada sesuatu yang berubah dalam energi universal yang berkaitan dengan belahan jiwa kamu. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Ada pergeseran besar yang terjadi dalam dimensi spiritual yang akan mempengaruhi takdir cinta kamu selamanya. Saya tahu ini terdengar sangat mendalam dan mungkin sedikit misterius. Tapi percayalah pada saya ketika saya mengatakan bahwa apa yang akan saya bagikan hari ini bukanlah kebetulan bahwa kamu menemukan video ini. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam kehidupan ini, terutama ketika menyangkut matters of the heart, urusan hati. Energi yang bergerak tadi malam telah menciptakan jalan baru untuk kamu bertemu atau kembali terhubung dengan orang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perasaan kamu hari ini, jika ada semacam getaran atau intuisi yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan romantis kamu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini akan memberikan kamu clarity, kejelasan yang selama ini kamu cari tentang siapa sebenarnya belahan jiwa kamu dan bagaimana perubahan energi tadi malam akan membawa kalian bersama. Ficha atau FEM, Isoe Prafoje. Tetap sampai akhir, karena ini memang untuk kamu. Pesan yang akan saya sampaikan ini adalah Guideline, panduan spiritual yang akan membantu kamu memahami tanda-tanda yang sedang terjadi dalam hidup kamu sekarang ini. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi malam di alam spiritual. Pada pukul 2:23 setelah tengah malam, tepatnya ketika bulan berada pada posisi yang sangat powerful dalam siklus energinya, ada shifting, pergeseran besar dalam fabric of destiny, kain takdir yang menghubungkan jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersatu. Pergeseran ini bukanlah hal yang terjadi setiap hari atau bahkan setiap bulan. Ini adalah fenomena yang terjadi hanya ketika universe, alam semesta merasa bahwa sudah saatnya untuk twin souls, jiwa kembar untuk bertemu atau kembali bersatu. Energi yang bergerak tadi malam sangat spesifik dan targeted, ditargetkan untuk jiwa-jiwa tertentu yang sudah siap untuk memasuki fase baru dalam journey cinta mereka. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya bisa tahu tentang hal ini? Bagaimana saya bisa yakin bahwa pergeseran ini benar-benar terjadi? Jawabannya sederhana namun profound, mendalam. Sebagai seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari spiritual connections dan energy patterns dalam hubungan manusia, saya telah belajar untuk merasakan dan mengenali tanda-tanda seperti ini. Tadi malam, ketika saya sedang dalam meditasi mendalam, saya merasakan sesuatu yang sangat kuat. Ada gelombang energi yang datang seperti tsunami spiritual, membawa pesan bahwa ada banyak jiwa di luar sana yang akan segera mengalami perubahan drastis dalam kehidupan cinta mereka. Energi ini membawa frekuensi cinta yang pure dan autentik, yang membuat pergeseran tadi malam sangat spesial. Istimewa adalah bahwa energi ini tidak hanya mempengaruhi mereka yang single dan sedang mencari cinta. Energi ini juga mempengaruhi mereka yang sudah dalam hubungan namun merasa ada sesuatu yang missing, yang hilang. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu sudah dalam hubungan tapi deep down, jauh di lubuk hati, kamu tahu bahwa partner yang sekarang bukanlah the one, bukan yang sebenarnya ditakdirkan untuk kamu. Pergeseran energi tadi malam akan membantu kamu mendapatkan clarity tentang situasi ini. Universe sedang memberikan kamu tanda-tanda dan opportunities, kesempatan untuk membuat pilihan yang benar untuk masa depan kamu. Ini bukan tentang meninggalkan orang yang kamu sayangi dengan tiba-tiba, tapi tentang being honest dengan diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan dan butuhkan dalam hidup. Comenta, Euja, Sefesentido, tulis, saya sudah, di komentar jika ini masuk akal untuk kamu. Saya ingin tahu seberapa banyak dari kalian yang sudah merasakan shifting ini dalam hidup kalian. Sekarang saya ingin berbagi dengan kamu sebuah cerita nyata yang terjadi pada salah seorang teman saya, yang akan saya panggil Maya untuk menjaga privasinya. Maya adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang sudah menikah selama 8 tahun. Dari luar, pernikahannya terlihat sempurna. Suaminya adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan menyayanginya. Mereka memiliki rumah yang indah, pekerjaan yang stabil, dan kehidupan yang komfortable, nyaman. Tapi Maya selalu merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjelaskan apa itu,
Tapi ada perasaan bahwa dia belum bertemu dengan true love, cinta sejatinya. Setiap kali dia mencoba untuk membicarakan hal ini dengan teman-temannya, mereka selalu mengatakan bahwa dia sudah beruntung memiliki suami yang baik dan seharusnya bersyukur. Maya mulai merasa crazy, gila karena merasa tidak puas dengan kehidupan yang dari perspektif orang lain sudah perfect. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia terlalu demanding, terlalu menuntut? Apakah dia tidak bisa apresiate, menghargai apa yang sudah dia miliki? Tapi feeling itu tidak pernah hilang. Deep down, dia tahu ada seseorang di luar sana yang memang ditakdirkan untuknya. 3 bulan yang lalu, Maya mengalami sesuatu yang sangat similar dengan apa yang terjadi tadi malam. Dia bangun di tengah malam dengan perasaan yang sangat strange, aneh tapi juga powerful. Dia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, meski dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Keesokan harinya, dia mendapat phone call dari teman lamanya yang mengundangnya ke acara reuni sekolah. Maya awalnya tidak ingin pergi karena dia sudah jarang bergaul dengan teman-teman lamanya. Tapi ada suatu dorongan yang kuat yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk hadir. Di acara reuni itu, dia bertemu dengan Rizky, teman sekelasnya yang dulu. Mereka tidak pernah dekat di sekolah, bahkan jarang berbicara. Tapi ketika mata mereka bertemu di reuni itu, Maya merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan tidak dengan suaminya. Ini bukan sekadar atraksion fisik atau nostalgia masa lalu. Ini adalah koneksi yang sangat dalam, seolah-olah jiwa mereka saling mengenali setelah sekian lama terpisah. Rizky juga merasakan hal yang sama. Dalam percakapan singkat mereka, Maya merasa seperti dia sudah mengenal Rizky seumur hidupnya. Every word yang keluar dari mulut Rizky resonates with her soul, beresonansi dengan jiwanya. Maya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat konfuset, bingung. Dia mencintai suaminya, tapi apa yang dia rasakan dengan Rizky adalah sesuatu yang completely different. Sama sekali berbeda. Itu adalah feeling of coming home, perasaan seperti pulang ke rumah setelah sekian lama berkelana. Dia mulai memahami bahwa selama ini dia memang belum bertemu dengan belahan jiwanya yang sesungguhnya. Sefiuniso, John Tinua Chumigo, apakah kamu melihat diri kamu dalam cerita ini? Terus ikuti saya. Cerita Maya menunjukkan kepada kita bagaimana universe bekerja dalam cara-cara yang misterius namun perfect. Energi yang bergeser 3 bulan lalu dalam kehidupan Maya adalah contoh nyata dari apa yang terjadi tadi malam untuk banyak orang. Universe sedang orchestrating, mengatur pertemuan-pertemuan yang sudah lama ditunggu antara jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersatu. Sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pergeseran energi tadi malam sedang mempengaruhi kehidupan kamu. Tanda pertama adalah feeling of restlessness, perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tapi kamu tidak tahu apa itu. Kamu merasa excited namun juga nervous pada saat yang bersamaan. Tanda kedua adalah dreams yang vivid dan meaningful. Beberapa hari terakhir ini, kamu mungkin bermimpi tentang seseorang yang wajahnya tidak jelas tapi presensinya sangat kuat. Atau kamu bermimpi tentang situasi romantis yang feels so real, terasa sangat nyata sampai kamu bangun dengan perasaan longing, kerinduan yang mendalam. Tanda ketiga adalah synchronicities yang terjadi berulang kali. Kamu mungkin terus melihat angka-angka tertentu, mendengar lagu yang sama berulang kali, atau bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan kamu pada seseorang yang belum kamu kenal tapi somehow familiar. Ini adalah cara universe berkomunikasi dengan kamu, memberitahu bahwa ada sesuatu yang big, besar yang akan terjadi. Tanda keempat adalah perubahan dalam taste dan preferences kamu. Tiba-tiba kamu tertarik pada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah menarik perhatian kamu. Mungkin kamu mulai suka musik yang berbeda, ingin mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, atau merasa drown, tertarik pada aktivitas-aktivitas baru. Ini terjadi karena jiwa kamu sedang preparing, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan belahan jiwa yang akan membuka mata kamu terhadap aspek-aspek baru dari kehidupan. Tanda kelima adalah feeling of incompleteness dalam hubungan yang sekarang. Jika kamu sudah dalam hubungan, kamu mungkin mulai merasa bahwa ada sesuatu yang missing, yang hilang. Ini bukan berarti partner kamu adalah orang yang buruk, tapi simply bahwa dia bukan the one yang ditakdirkan untuk kamu. Universe sedang preparing kamu untuk melepaskan apa yang tidak sesuai untuk membuat ruang bagi yang memang belongs, yang memang milik kamu. Yang paling important,
Penting untuk diingat adalah bahwa tanda-tanda ini tidak selalu manifest, terwujud dalam cara yang obvious, jelas. Sometimes universe speaks in whispers. Kadang alam semesta berbicara dalam bisikan. Kamu harus learn to listen dengan hati kamu, tidak hanya dengan logical mind. Intuisi kamu adalah kompas yang akan membimbing kamu menuju belahan jiwa kamu. Banyak orang mengabaikan intuisi mereka karena takut membuat putusan yang salah atau karena tekanan dari society, masyarakat yang mengatakan bahwa mereka harus praktikal, praktis dan realistis. Tapi dalam matters of the heart, urusan hati, being praktikal saja tidak cukup. Kamu harus berani mengikuti apa yang jiwa kamu katakan, meski itu berarti taking risk, mengambil risiko. Manda pra uma amiga, bagikan ini kepada seorang teman. Saya yakin ada teman kamu yang juga sedang mengalami tanda-tanda ini dan membutuhkan guidance, panduan yang sama. Perubahan energi tadi malam juga membawa dengan dirinya sebuah window of opportunity, jendela kesempatan yang tidak akan terbuka selamanya. Universe memberikan kamu waktu yang limited, terbatas untuk mengambil action, bertindak berdasarkan tanda-tanda yang kamu terima. Ini bukan berarti kamu harus terburu-buru dan membuat keputusan impulsif. Tapi ini berarti kamu harus aware, sadar dan ready, siap ketika momen yang right, yang tepat datang. Cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan opening your heart, membuka hati kamu untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Release, lepaskan attachment terhadap bagaimana kamu pikir hidup kamu seharusnya berjalan dan alur. Izinkan universe untuk guide, membimbing kamu menuju path yang memang ditakdirkan untuk kamu. Ini juga waktu yang perfect untuk doing inner work, melakukan pekerjaan internal. Lihat pattern-pattern dalam hubungan kamu sebelumnya. Apa yang berulang kali terjadi? Apa yang selalu menjadi source of conflict, sumber konflik? Apa yang membuat kamu feel unfulfilled, merasa tidak terpenuhi? Understanding, memahami pattern-pattern ini akan membantu kamu recognize, mengenali belahan jiwa kamu ketika dia appears, muncul dalam hidup kamu. Belahan jiwa bukanlah seseorang yang perfect, sempurna atau yang tidak akan pernah membuat kamu marah atau frustrasi. Belahan jiwa adalah seseorang yang soulsnya kompatibel, cocok dengan soul kamu. Seseorang yang growth, pertumbuhannya selaras dengan pertumbuhan kamu. Seseorang yang challenges, menantang kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sambil accepting, menerima kamu apa adanya. Ketika kamu bertemu dengan belahan jiwa kamu akan merasakan sense of peace, rasa damai yang deep, mendalam. Tidak akan ada drama yang konstan, terus-menerus atau feeling bahwa kamu harus pretend, berpura-pura menjadi someone else untuk make the relationship work, membuat hubungan itu berhasil. Everything akan flow dengan natural, alami. Tapi remember, ingat bahwa meeting your twin soul, bertemu dengan belahan jiwa bukanlah akhir dari journey kamu. Itu adalah beginning, awal dari adventure yang baru. Relationship dengan belahan jiwa membutuhkan work, kerja kerasama seperti relationship yang lain. Yang membedakan adalah bahwa work itu akan feel like privilege, hak istimewa bukan burden, beban. Perubahan energi tadi malam juga membawa message, pesan tentang timing. Divine timing, waktu ilahi adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol atau rush, terburu-buru. Tapi kamu bisa prepare, mempersiapkan diri untuk ready ketika momen itu arrives. Tiba, preparation ini involves, melibatkan becoming the best version of yourself, menjadi versi terbaik dari diri kamu. Work on, kerjakan self-love, cinta diri kamu. Sembuhkan wounds dari past relationships, hubungan masa lalu. Release, lepaskan anger, kemarahan dan resentment, kebencian yang kamu simpan. Clear, bersihkan energi kamu dari negativity yang bisa memblokir flow of luck ke dalam hidup kamu. Universe tidak akan membawa belahan jiwa kamu ketika kamu masih carrying, membawa bagage, beban dari masa lalu yang berat. Kamu harus create space, menciptakan ruang dalam hati dan hidup kamu untuk love yang baru dan authentic. Setocho voce, mi mostre nostro comentarios. Jika ini menyentuh kamu, tunjukkan kepada saya di komentar. Sekarang saya ingin memberikan kamu practical steps, langkah-langkah praktis yang bisa kamu ambil untuk menyelaraskan diri dengan energi yang bergeser tadi malam. Pertama,
Spend time, luangkan waktu dalam solitude, kesendirian setiap hari untuk connect, terhubung dengan inner wisdom, kebijaksanaan dalam diri kamu. Ini bisa berupa meditasi, journaling, atau simply sitting quietly dan listening to your heart, mendengarkan hati kamu. Kedua, pay attention. Perhatikan synchronicities dan signs, tanda-tanda yang universe berikan kepada kamu. Keep a journal tentang dreams, mimpi kamu, unexpected encounters, pertemuan tak terduga, dan feelings yang unusual, tidak biasa yang kamu alami. Pattern-pattern akan mulai emerge, muncul yang akan guide, membimbing kamu. Ketiga, be open, terbuka untuk new experiences dan people. Say yes pada invitation yang biasanya kamu tolak. Go to, pergi ke places yang biasanya tidak kamu kunjungi. Break, pecahkan rutine kamu dan allow, izinkan life untuk surprise, mengejutkan kamu. Keempat, work on, kerjakan forgiveness, pengampunan. Forgive, maafkan people yang hurt, menyakiti kamu di masa lalu. Forgive yourself untuk mistakes, kesalahan yang kamu buat. Holding on to, berpegang pada hurt dan anger hanya akan kreate, menciptakan blocks dalam energy system kamu. Kelima, praktise gratitude, rasa syukur untuk love yang sudah kamu experience, alami dalam hidup, meski mungkin relationship itu tidak berakhir dengan cara yang kamu inginkan. Every relationship teaches, mengajarkan kamu something valuable tentang diri kamu dan tentang love. Be grateful untuk lessons, pelajaran itu. Keenam, trust, percaya timing dari universe. Jangan coba untuk force, memaksa sesuatu untuk happen, terjadi. Ketika kamu desperate, putus asa atau anxious, cemas tentang finding love, kamu actually pushing, mendorong it away. Realize dan have fight. Memiliki iman bahwa what is meant for you, apa yang ditakdirkan untuk kamu will find its way to you, akan menemukan jalannya kepada kamu. Energi yang bergeser tadi malam adalah gift, hadiah dari universe untuk kamu. Ini adalah opportunity, kesempatan untuk step into, melangkah ke dalam version yang baru dari hidup kamu. Version di mana kamu experiencing, mengalami love yang true, sejati dan fulfilling, memuaskan. Tapi seperti semua gift, hadiah dari universe, kamu harus be willing, mau untuk receive, menerimanya. Receiving, menerima love yang authentic requires, membutuhkan courage, keberanian. Courage untuk live, meninggalkan apa yang familiar, akrab tapi tidak serving, melayani kamu. Courage untuk trust, percaya pada something yang kamu belum bisa lihat dengan mata kamu. Courage untuk follow, mengikuti hati kamu meski orang lain tidak understand, mengerti. Remember, ingat bahwa kamu deserve, layak mendapat love yang extraordinary, luar biasa. Kamu tidak harus settle, puas dengan relationship yang mediocre, biasa-biasa saja hanya karena takut being alone. Sendirian. Being alone, sendirian is better than being dengan seseorang yang wrong. Salah untuk kamu. Universe knows, tahu ini dan sedang preparing, mempersiapkan something beautiful, indah untuk kamu. Perubahan yang terjadi tadi malam dalam takdir belahan jiwa kamu adalah beginning, awal dari chapter baru dalam love story kamu. Terus, percaya prosesnya. Be patient, sabar tapi juga be ready, siap. Your twin soul is out there. Belahan jiwa kamu ada di luar sana, dan energi yang bergeser tadi malam sedang membawa kalian closer, lebih dekat together. Saya berharap message, pesan hari ini membawa clarity, kejelasan dan hope, harapan ke dalam hidup kamu. Love yang kamu cari is real, nyata dan it is coming, sedang datang. Stay open, tetap terbuka, stay positif, tetap positif, dan most importantly, paling penting, stay true, tetap setia kepada diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini beresonansi dengan kamu, please like, subscribe, dan share dengan orang-orang yang kamu care about, pedulikan. Leave a comment tentang signs, tanda-tanda yang kamu alami, dan let me know jika ada topik lain yang ingin kamu pelajari tentang spiritual connections dan love. Ingat, kamu tidak sendiri dalam journey ini. Universe is conspiring, bersekongkol untuk membawa kamu happiness, kebahagiaan dan love yang kamu deserve,
layak dapatkan. Terus, percaya magic, keajaiban yang sedang unfold, terbuka dalam hidup kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.